Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Depka. Di sini saya akan menjelaskan bukti kebenaran Al-Quran dalam sains yang bertema peredaran darah. Dalam surah An-Nahl ayat 66, Allah berfirman, "Dan sungguh pada hewan ternak itu terdapat pelajaran bagimu. Kami memberi kalian minum dari apa yang ada dalam perutnya, yaitu susu yang bersih antara kotoran dan darah." Quran An-Nahl ayat 66, sebuah pernyataan yang tampak sederhana namun penuh makna ilmiah. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Bagian pertama, rumen, bagian terbesar dari sistem pencernaan sapi. Disinilah proses fermentasi terjadi dengan bantuan jutaan mikroorganisme seperti bakteri, protozoa, dan jamur. Mikroba ini memecah selulosa, zat keras, dari tumbuhan menjadi nutrisi yang bisa diserap. 2. Retikulum. Bagian ini memiliki tekstur seperti sarang lebah. Fungsinya adalah menyaring partikel makanan jika makanan masih kasar atau belum dicerna sempurna. Retikulum akan mengirimkannya kembali ke mulut untuk dikunyah ulang, proses yang disebut memamah biak. 3. Omasum. Setelah dikunyah ulang, makanan masuk ke omasum, bagian yang berbentuk seperti buku dengan banyak lipatan. Disinilah penyerapan air dan mineral terjadi. 4. Oba masuk. Inilah yang disebut sebagai perut sejati. Di bagian ini, makanan dicerna secara kimiawi dengan enzim dan asam lambung, mirip seperti proses pencernaan pada manusia. Dari sinilah nutrisi penting akan diserap ke dalam darah dan disalurkan ke seluruh tubuh sapi, termasuk ke kelenjar susu untuk menghasilkan susu. Disinilah zat-zat penting dipisahkan dari ampas dan kotoran. Selanjutnya, zat gizi dari hasil pencernaan seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral diangkut oleh darah ke kelenjar susu. Nutrisi dari pencernaan kemudian diserap oleh darah. Darah ini mengalir menuju kelenjar susu, membawa protein, lemak, dan zat gizi lainnya. Di dalam kelenjar ini, nutrisi itu diproses, disaring, dan diubah menjadi susu yang bersih. Yang luar biasa, susu ini terbentuk di antara darah dan kotoran, seperti yang disebut dalam ayat. Namun tak sedikit pun darah atau kotoran ikut masuk ke dalamnya. Itu adalah proses biokimia yang sangat rumit, tetapi terjadi setiap hari pada jutaan sapi di seluruh dunia. Ilmu pengetahuan modern baru bisa menjelaskan detail ini setelah perkembangan biologi, biokimia, dan anatomi. Namun Al-Quran telah menggambarkan proses ini secara tepat. Ilmu pengetahuan modern baru bisa menjelaskan detail ini setelah perkembangan biologi, biokimia, dan anatomi. Namun Al-Quran telah menggambarkan proses ini secara tepat. Susu yang bersih di antara darah dan kotoran. Ingat, Al-Quran diturunkan pada abad ke-7, di masa manusia belum memiliki mikroskop ataupun ilmu fisiologi hewan. Bukti seperti ini mengingatkan kita bahwa Al-Quran bukan hanya kitab spiritual, tapi juga penuh dengan petunjuk ilmiah yang menunggu untuk dikaji. Mari kita renungkan dan terus belajar, karena ilmu dan iman saling menguatkan. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau ini petunjuk dari Maha Yang Kuasa?